Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rehabilitasi, selamatkan penjara. Kebakaran Lembaga Pemasyarakatan atau LP Kelas 1 Tangerang sebenarnya petaka yang sudah bisa diendus. Sudah berulang kali dilaporkan bahwa LP di berbagai tempat di tanah air dihuni oleh warga binaan yang jumlahnya jauh melebihi kapasitas. Pada kasus LP Tangerang, saat kebakaran, warga binaan yang ditampung mencapai 2.072 orang, padahal kapasitasnya hanya untuk 600 orang. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 6 Mei 2021, LP di seluruh Indonesia pun mengalami kelebihan penghuni hingga 131,077%. LP lain dengan angka kelebihan penghuni yang mencengangkan ialah LP kelas 2A Bagan Siapi-Api yang menampung 1.001 orang, padahal kapasitasnya hanya 98 orang. Adapun LP kelas 2B Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara menampung 1.839 orang, sedangkan kapasitasnya hanya untuk 310 orang. Sebagian pihak memang menilai ketidaklayakan LP adalah bagian hukuman yang sah-sah saja diterima napi. Namun sebenarnya tragedi yang mengintai bukan semata derita napi. Kerusuhan mudah pecah di LP overcrowded. Dampak dari itu ialah ancaman pada petugas dan masyarakat sekitar. Sehari-hari, LP dan rutan juga kian menjadi sekolah ilmu kriminal karena sulitnya petugas mengawasi aktivitas para napi. Akan tetapi, mengurai isi kapasitas penjara bukan dengan menambah infrastruktur. Pembenahan harus dilakukan lewat pendekatan rehabilitasi bagi para narapidana pengguna narkoba. Narapidana kategori itu merupakan penyebab utama membludaknya penghuni penjara. Data Ditjen Pemasyarakatan hingga 26 Juli 2021 menyebutkan ada 139.088 warga binaan kasus narkotika dari total 268.610 penghuni LP dan rutan. Artinya, 51,8% penghuni LP adalah napi kasus narkoba. Di LP Tangerang pun, kebakaran terjadi di Blok C2 yang merupakan blok khusus kasus narkoba. Dari 41 korban meninggal, hanya 2 orang yang bukan merupakan napi narkoba. Tanpa solusi tepat, Ditjen Pemasyarakatan memprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan, lonjakan penghuni LP dan rutan di seluruh Indonesia akan mencapai hingga 400.000 orang. Dalam perkara narkotika, para penegak hukum semestinya berpijak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Aturan itu menganut sistem 2 jalur pemidanaan. Terhadap penyalahguna narkoba, lembaga peradilan diwajibkan memberi hukuman rehabilitasi. Adapun terhadap penyalahguna yang merupakan pengedar dijatuhi hukuman penjara atau mati. Meski begitu, banyak hakim yang memutus hukuman penyalahguna narkoba hanya dengan pidana penjara tanpa rehabilitasi. Padahal, dari data 139.088 terpidana kasus narkotika, porsi terbesar ialah terpidana dengan hukuman di bawah 10 tahun karena barang bukti yang kecil. Jumlahnya mencapai 101.032 orang. Di sisi lain, negara tidak dapat menutup mata dengan persoalan teknis rehabilitasi. Sebagaimana telah disinggung Badan Narkotika Nasional, banyak daerah tidak memiliki tempat rehabilitasi. Masalah ini juga berpangkal pada sumber daya manusia yang masih sangat terbatas. Permasalahan membludaknya napi narkoba memang merupakan rantai dari karut-marut hukum hingga infrastruktur rehabilitasi. Sebab itu, penyelesaian juga harus dilakukan menyeluruh dan berkelanjutan. Sebab, semua itu pada akhirnya juga memengaruhi lingkaran setan peredaran narkoba di dalam negeri. Jika persoalan LP tidak dibenahi secara serius, menjadikan penjara sebagai wadah penyucian perilaku buruk juga cuma omong kosong. Para penghuninya
tidak saja sakit secara mental, tapi juga secara fisik. Penjara bukan menjadi wadah penyucian, melainkan kuburan bagi kematian mereka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita coba bertanya Mas kepada para pemirsa kita bagaimana kita bisa menyelamatkan penjara. Salah satu idenya adalah dengan mengurangi hukuman penjara bagi para penyalahguna narkoba. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Leonard dan Bung Jaka. Selamat pagi. Bagaimana Pak Sukiwi pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Wah, hati saya ini mendengar, melihat di mana yang mereka yang hidup-hidup terbakar di penjara itu sangat menyedihkan ya cara meninggalnya mereka itu. Dan pengalaman ini bukan sekali, ya sudah berkali-kali terjadi kebakaran penjara di Indonesia. Jadi kami yang sebagai masyarakat biasa ini, kami melihat ya memang tadi yang sudah disampaikan bahwa yang banyak yang dipenjara ini adalah orang-orang yang narkoba. Harapan kami ini, ya bandar-bandar ini dululah sebenarnya yang harus dibasmi. Ya, jadi pemakai bandarnya yang seharusnya dibasmi. Tapi kita tahu sekarang bandarnya semua itu ya enak-enak aja di luar, kaya raya. Ini si pemakai, yang hanya si pemakai ini yang banyak yang masuk ke penjara. Karena si pemakai ini, ya kita tahu mereka ini orang-orang biasa yang tidak punya uang kan gitu. Dan mereka inilah yang mendapat akibat di penjara dan hari ini meninggal di penjara. Harapan kami sebagai masyarakat biasa ini, tolong penegak hukum, ya semua pejabat tinggi ini pikirkan pengalaman ini kalau bisa jangan terulang kembali. Bertanggung jawablah terhadap bangsanya, nyawa daripada bangsanya. Jangan mati sia-sia. Ini bakal terjadi lagi kalau kita biarkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi, silakan Pak Ondo. Iya, pertama saya mengucapkan turut berduka cita terhadap 41 korban. Napi itu juga manusia. Bila ditanya siapa yang tanggung jawab, sudah yaitu jawabannya yang tanggung gitu ya. Rehabilitasi selamatkan penjara, ini judul ini baik, tapi bila kita bicara lapas sudah pasti jawabannya klasik, over capacity. Bila kita bicara rehabilitasi, ini juga jawabannya klasik, karena biasanya menurut kita yang kita lihat, itu hanya berlaku bagi artis dan selebriti. Kalau dia pengguna yang receh-receh, itu udah jebloskan saja. Kalau kita lihat di Bagan Siapi-Api 98 orang dihuni 1001, di Tebing Tinggi 310 dihuni 1839. Ini bukan pembinaan, tapi penyiksaan. Tapi jangan pula bila direhabilitasi pengguna itu yang sebagai korban, jangan pula membuat polisi menjadi malas bekerja. Atau dan jangan pula nanti pengguna semakin merebak karena merasa tidak di penjara ini, di rehab ini ya udah pakai aja gitu. Bila bicara selamatkan penjara, menurut saya harus bicara anggaran, harus bicara SOP, harus bicara sipir yang minim, harus bicara early warning system. Kalau Tangerang terbakar, saya berpikir apa iya tidak ada alarm di sana? Karena kita kalau di kamar hotel itu ada asap aja ada alarm, jadi bisa cepat. Apa tidak ada alat pemadam darurat? Nggak usah nunggu beranwir dulu misalnya. Mungkin masalah SOP ini yang kaku, karena mereka sipir itu juga berpegang kepada SOP, takut membuka pintu, sehingga mereka membiarkan. Padahal harusnya bila memang korban akan mati, biarin aja mereka dibuka pintunya, biarin aja mereka melarikan diri, nanti juga bisa dicari. Harus dipikirkan juga bisa buka pintu otomatis, balik-balik ini kepada anggaran. Saya punya saran ini, pengguna narkoba itu adalah korban, jadi mereka harus direhab dan jangan dipenjarakan, tetapi harus tetap dicari solusinya supaya para pengguna yang lain tidak menjadi enak-enakan karena tidak akan dipenjara. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Menarik pendapat dari Pak Ondo ini, Mas Jaka. Kalau kemudian dilakukan rehab, itu bagaimana caranya ya?
Ya sebenarnya kalau ketentuannya kan sudah ada ya, bahwa pengguna narkoba itu ya jangan dipenjara tetapi direhabilitasi. Penyalahguna saja ya, Iya, bukan termasuk bagian pengedar. Betul, kalau pengedar ya pengedar, apalagi bandar ya harus dipidana penjara. Tapi kalau penyalahguna, pemakai, mereka kan sebenarnya kan korban. Kalau dikatakan Pak Ondo tadi, yang direhab itu biasanya hanya orang terkenal, artis, selebriti. Kalau bukan dari situ, Iya. pasti penjara langsung. Bagaimana Iya, Mas? ini kan persoalan yang sebenarnya sudah lama dan bukan rahasia umum lagi ya, bahwa Pengetahuan umum itu. ada sesuatu yang perlakuan berbeda ketika orang-orang terkena, atau mungkin karena mereka punya uang misalnya, dengan mudahnya mendapatkan Kemudahan banyak lah. mendapat kemudahan banyak. Tetapi kalau orang-orang biasa yang sebenarnya mereka itulah pemakai atau sekedar hanya penyalahguna, ya dipidana. Sebenarnya kan itu permasalahan klasik, dan ya mudah-mudahan ini terus menjadi perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum ya. Artinya bahwa mereka harus betul-betul mengedepankan upaya untuk rehabilitasi bagi penyalahguna. Jangan lagi terpengaruh karena mereka orang-orang terkenal, karena mereka orang-orang yang punya uang, tapi ya semua harus diperlakukan sama. Ini kan salah satu kunci untuk mengatasi agar LP atau rutan itu tidak terus-terusan overkapasitas. Kalau tadi Pak Ondo khawatirnya kalau kemudian adalah penyalahguna narkoba ini lebih ke rehabilitasi, nanti malah makin banyak orang yang menyalahgunakan dan polisi jadi makin malas bekerja karena ya toh hanya direhabilitasi saja, tidak kemudian yang dipercaya sebagian orang adalah rehab itu tidak membuat jera, katanya gitu Mas. Ya saya kira pengguna itu kan mereka bukan sengaja melakukan pelanggaran loh. Mereka biasanya kan karena lingkungan, karena mereka terjebak oleh pergaulan dan segala macam. Dan saya pikir kalau mereka pasti menyesal kok menggunakan narkoba itu. Dan kalau mereka harus dipenjara, malah mungkin dia akan nanti jadi pengedar. Dampak buruknya malah lebih besar ketika mereka dipenjara bergaul dengan orang-orang yang juga dalam kasus narkoba, nanti bisa menjadi pengedar, bahkan belajar untuk bagaimana dia menjadi bandar. Malah jadi ada eksesnya ya? Ya, eksesnya akan lebih buruk. Betul bahwa nanti bisa membuat polisi umpamanya agak malas, juga mungkin agak takut, tapi saya pikir itu untuk kedepannya, saya pikir nggak akan seperti itu. Bahwa pengguna itu dia harus disembuhkan secara medis maupun secara sosial, bukan untuk ditempatkan di penjara, karena bukan di situ tempatnya bagi pengguna narkoba. Kalau bicara lembaga pemasyarakatan atau penjara, tadi Pak Sukiwi juga mengatakan harus ada yang bertanggung jawab, Pak Ondo juga sama. Pertanyaannya kan begini Mas, ini kan kejadian yang seperti ini, maksud saya salah manajemen lapas, bisa jadi berbentuk kebakaran, bisa jadi berbentuk yang lain. Itu kan sudah dalam tanda petik memakan korban sekian dirjen lembaga pemasyarakatan. Sudah diganti loh orangnya loh. Nah, ketika orang-orang sudah diganti, tapi kan kejadian yang sama terulang lagi. Bahwa sistem pemasyarakatan kita ternyata masih sangat buruk. Itu berarti kan mengganti orang tidak menjadi jawaban. Lalu jawabannya apa? Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, jujur saya merasa sanksi Mas, bahwa peristiwa di Tangerang ini, kebakaran di lapas Tangerang ini akan membuat perubahan. Karena pengalaman kita saat kejadian, semua ramai, semua bicara, tapi berikan waktu 1 bulan, 2 bulan, lupa. Nah, pertanyaannya bagaimana benar-benar ini bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki keadaan. Kalau kemudian DPR dikatakan akan memintai pertanggungjawaban seorang Menteri Hukum dan HAM, apakah itu menjadi jawaban? Ya, saya pikir perubahan itu kan harus dimulai dari pucuk pimpinan sebuah organisasi. Ketika pucuk pimpinan sebuah organisasi dia mau berubah, ya saya pikir ke bawahnya pelan tapi pasti juga mau nggak mau harus berubah. Akan ikut. Tapi kalau pucuk pimpinannya tidak mau berubah, ya situasi akan seperti ini terus dan akan terus terulang. Itu yang menjadi pertimbangan beberapa kalangan agar Pak Yasona paling tidak dimintai pertanggungjawaban. Karena tapi harus kita akui juga bahwa
persoalan di LP maupun rutan itu betul-betul kompleks ya. Dan ini tahunan kan? Dan ini tahunan. Sekian rezim, sekian pemerintahan itu ya begini-begini juga. Dan harus ada political will yang sangat kuat untuk melakukan pembenahan. Kalau kita tadi sebutkan membludaknya pengguna narkoba sebagai narapidana, kan sebenarnya salah satu persoalan. Masih banyak persoalan-persoalan lain. Seperti misalnya bagaimana pemerintah atau negara memperlakukan hal yang berbeda antara narapidana. Kalau kita lihat narapidana umum ditumpuk dalam satu ruangan, bertumpuk-tumpuk, berdesak-desakan, tetapi narapidana korupsi justru diperlakukan sangat istimewa. Katanya kita kekurangan LP, kekurangan rutan, tetapi LP Sukamiskin malah digunakan untuk narapidana korupsi yang satu orang satu sel. Bahkan ruangannya cukup luas, bisa 3 kali 5 meter. 3 kali 5 meter itu sangat luas kalau untuk seorang narapidana. Mewah ya. Belum fasilitas-fasilitasnya yang sangat berbeda dengan narapidana umum. Jadi saya pikir tidak hanya bagaimana kita membatasi agar narapidana narkoba itu membanjiri LP maupun rutan, tapi harus dilakukan pembenahan dari dasar. Pertama adalah tadi perlakuan harus sama, yang kedua harus dilakukan upaya pembangunan infrastruktur yang baru. Meskipun itu juga tidak akan membuahkan hasil yang begitu signifikan jika upaya kita untuk membendung narapidana itu terus berdatangan minim. Tanpa mengurangi rasa simpati kita kepada keluarga dari 41 napi yang tewas di dalam kebakaran itu, tapi pertanyaan mendasarnya begini, Mas Jaka. Apakah ini benar-benar bisa dijadikan momentum? Itu pertanyaan besar ya, tapi kita harus jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, api di LP memang sudah padam. Tapi bagaimana supaya semangat untuk memperbaiki ini tidak ikut padam dengan nanti kalau ada masalah baru lagi yang muncul, Mas? Ya, yang pasti otoritas terkait, para jajarannya ya jangan kagetan. Seperti sekarang kan kagetan. Begitu ada kejadian LP, tadi di headline-nya juga sebutkan semuanya melakukan razia listrik. Padahal kita melupakan. Pak Yasonnya sendiri yang bilang kan bahwa instalasi listrik di LP kelas 1 Tangerang ini sudah 42 tahun tidak diperbaiki. Bayangkan selama hampir 5 dekade instalasi listriknya ya begitu-begitu aja pasti ada tingkat keausan dan pasti ada tingkat kerusakan dan akhirnya kan berakibat fatal. Jadi semestinya harus ada rutin dilakukan upaya-upaya pencegahan baik itu kebakaran, baik itu musibah-musibah lain, itu sebenarnya harus menjadi SOP yang betul-betul tidak bisa dikesampingkan. Kalau hanya sistem sifatnya kagetan, begitu ada kejadian terus gencar melakukan razia, ya saya pikir nanti suatu saat mereka akan lupa dan akan lengah lagi. Kalau sistem tidak memenjarakan penyalahguna narkoba yang bukan pengedar, itu kan tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri. Kepolisian juga harus ikut, BNN di situ mungkin, lembaga peradilan juga. Bagaimana, Mas? Ya, dari hulunya kan. Ini sebenarnya kalau soal overkapasitas di LP ini kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya Kementerian Hukum dan HAM. Karena mereka kan hanya menampung. Ketika dari hulunya banjirnya begitu besar, ya mau tidak mau di LP juga akan pasti kewalahan. Jadi sebenarnya ada dua cara. Pertama, bagaimana kita membatasi banyaknya narapidana, dan kita harus mengubah sistem peradilan kita yang begitu bersemangat untuk memenjarakan orang, tetapi mengabaikan tingkat kapasitas di LP. Dan yang kedua, ya membangun infrastruktur baru. Kalau Pak Mahfud MD kan mengatakan pemerintah sudah siap untuk membangun LP baru di lahan bekas sitaan BLBI, tapi itu legalitasnya juga harus jelas dulu. Jangan sampai nanti sudah dibangun ternyata masih bermasalah. Meskipun itu tidak murah ya, kalau tidak salah satu LP itu sekitar 250 miliar di luar lahan. Tapi harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita mencegah agar tidak terlalu banyak narapidana yang masuk ke LP. Baik. Semoga peristiwa tragis ini benar-benar bisa menjadi titik balik perbaikan sistem lembaga pemasyarakatan kita. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas.
Pemirsa, permasalahan membludaknya napi narkoba merupakan rantai dari karut-marut hukum hingga infrastruktur rehabilitasi. Kalau persoalan lembaga pemasyarakatan tidak dibenahi secara serius, menjadikan penjara sebagai wadah penyucian perilaku buruk juga cuma omong kosong. Para penghuninya tidak saja sakit secara mental, tapi juga sakit secara fisik. Penjara bukan menjadi wadah penyucian, tetapi menjadi kuburan bagi kematian mereka. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, jaga jarak, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi. Metro TV